Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan tanpa sengaja Allah menempatkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan puasa disambung dengan kepedulian. Karena orang yang tidak berpuasa dia harus bayar fidyah untuk orang miskin. Maka gagal puasa kita kalau kita tidak peduli pada orang miskin, maka puasa itu diakhiri dengan zakat fitrah untuk manusia. Allah, manusia, hablum minallah, hablum minan nas. Setelah doa disambung dengan doa setelah dia kepedulian dengan orang miskin. Karena doa umul ibadah. Doa ini otaknya orang beribadah. Kalau orang beribadah nggak pernah berdoa, berarti dia nggak punya otak. Habis itu disambung tentang pasutri, hubungan suami istri. Ternyata puasa itu berkaitan dengan bagaimana merevitalisasi hubungan suami istri. Bagaimana memfungsikan rumah. Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau rumah tangga kita berantakan. Semuanya ada di rumah. Ada lagu yang sangat menginspirasi, rumah kita itu harus tempat untuk sakinah. Namanya maskana. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semua semuanya ada di sini. Ada di mana? rumah kita. Ini nyanyiannya boleh, tapi kenyataannya belum tentu. Nyatanya kadang-kadang suami tidak betah di rumah, berarti dia tidak menjadi sakinah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, Gimana? saya itu kan punya suami. Oh, alhamdulillah, Iya. tidak semua orang punya suami. Disyukuri. Iya, Pak. Ya. Kebetulan Ada yang ada. punya suami diambil orang, ada. Itu. Aduh, Ada nggak Pak. yang seperti itu? Ada, orangnya juga ikut di sini, saya tahu persis orangnya itu. Ya, kena pelakor, ya. Jadi Iya. gini loh Pak Ustadz, Ya. suami saya itu kok ini ya, sukanya sama hobinya terus ya. Hmm. Sukanya tuh mainan burung Pak Ustadz. Suami, sebentar. Iya. Ini harus saya perjelas ini. Iya. Suami mainan burungnya sendiri, burung Iya, piaraan. jadi iya piaraan. Oh, iya. Jadi kalau pulang kerja ya dicari ini burungnya. Iya. Bangun tidur yang dicari juga burungnya. Masya Allah. Lah saya itu kok kesel banget gitu loh Pak Ustadz. Ya. Kok sayanya nggak digagas gitu loh Pak Ustadz. Masya Allah. Itu kasihan. saya gimana ya Pak Ustadz kalau saya tuh kesel gitu. Udah itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Suami istri di dalam Islam itu adalah zaujun. Zaujun itu pasangan. Pasangan itu komplementer, pasangan itu saling melengkapi. Maka kalau satu pasangan itu hilang satu, berarti dia bukan pasangan. Karena pasangan sebagaimana sepatu. Sepatu itu harus kanan dan kiri. Kalau kanan semua bukan pasangan, kiri semua juga bukan pasangan. Maka apa yang kurang dari suami dilengkapi oleh istrinya. Apa yang kurang dari istri dilengkapi oleh suaminya. Misalnya punya keturunan, harus pasangan. Kalau laki sama laki walaupun segemuk apapun tidak bisa diinseminasi, nggak bisa. Kalau perempuan sama perempuan juga nggak bisa hamil. Maka ada laki, ada perempuan. Maka sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Suami jangan suka maksa-maksa istri. Ini tuntunan pertama. Dan Ramadan kita bangun supaya suami dengan istri itu kerjasama yang baik. Suami mencari nafkah, istri menyediakan sesuatu yang terbaik untuk ini work, ini shop. Suaminya work, istrinya shop. Bukan begitu. Artinya bagaimana saling menjaga. Ya, dua. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Suami jangan suka menyusahkan istri. Maka Ramadan itu kita bangun romantisme. Apa romantisme dalam Islam? Membangun ketaatan bersama dalam rumah tangga. Romantis itu adalah, saya ulang, romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Jangan saling menyusahkan, jangan saling membuat orang saling tidak ridho. Kenapa? Mulai dari panggilan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Lanjut. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi karena materi, suami bentak-bentak istri, bila minta uang jajannya sedikit, nggak boleh. Maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Paham? Lanjut. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali kalau ada perbuatan keji dan nyata. Berbuat keji dan nyata, terbukti. Maka suami boleh mukul istri, itu pun nanti ada syaratnya. Istri bahkan boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Suaminya gonta-gantian pun ganti mobil baru, tapi makanan istrinya 5K, karak, kerupuk, kubis, kangkung sama kecap. Terus paling banter stereo, sego setengah, tempe separuh. Kalau di Jogja ada namanya makannya cat rice, sego kucing. Maka boleh diambil. Lanjut. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Wa asiruna bil ma'ruf. Maka kunci suami istri adalah bagaimana saling pengertian. Jelas istrinya sibuk untuk bagaimana kerjaan rumah, ini malah melihara burungnya, mobilnya, hobinya saja. Berarti dia tidak saling pengertian. Lanjut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Inilah Ramadan. Kalau nggak suka pada suami, sabar. Nggak suka pada istri, sabar. Kenapa kok harus sabar? Karena dibalik sabar. Lanjut. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Inilah Ramadan. Karena kesabaran kita berbuah satu kesyukuran. Walikuli syai'in maziyah. Maka inilah suami istri. Mudah-mudahan Ramadan kita menyadarkan hubungan suami istri. Wa asiruna bil ma'ruf. Suami yang mengerti pada istrinya, istri yang pengertian pada suaminya. Kita belajar sampai mati. Karena ini dinamika. Tidak ada sekarang mengerti, tapi nanti ada perkembangan. Punya anak satu beda dengan anak dua beda dengan sudah punya menantu. Menantu beda kalau sudah punya cucu. Ternyata ini perlu pengertian terus. Inilah belajar semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita bertemu di dunia dan reuni di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.